Nama saya Roswati Nur Hasanah, nama beken saya Kak Ros. Saya dari dosen di Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi. Perkenalkan, nama saya Retno Aita Diantari. Saya sebagai dosen di ITPLN ini. Nama saya Diah Pratiwi Kusumastuti. Saya dosen di S1 Teknik Sipil. Nama saya Pritasari Palupiningsih. Saya dosen di Fakultas Telematika Energi Institut Teknologi PLN. Jadi seorang ibu, iya. Saya punya anak satu umur 8 tahun. Sudah, anak saya 2. Belum, saya belum jadi ibu. Yang biasanya nggak kangen rumah, kalau sekarang ya pasti pengennya langsung pulang ke rumah. Terus ada apa-apa pasti yang nomor satu pasti anak gitu. Ya mungkin jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri lah ya, maksudnya kan harus mikirin kepentingan anak juga. Maksudnya ketika saya punya satu keinginan, saya nggak bisa saya untuk mengambil keputusan saya jalanin keinginan saya itu atau enggak, saya harus mempertimbangkan masalah keluarga anak saya gitu. Mereka kan tumbuh dari bayi, kemudian sampai sekarang pasti ada momen-momen sendiri yang bikin saya terkesan. Gitu. Jadi nggak ada yang, menurut saya nggak ada yang paling nggak ada yang, semuanya berkesan. Iya, punya kesan sendiri lah. Salah satu diantaranya beliau selalu support apa yang saya lakukan gitu. Ya dari segala macam. Yang pasti yang positif yang kita lakukan itu selalu disupport sama beliau. Kalau nganterin dia sekolah pagi-pagi, karena kayak kalau pagi-pagi nganterin dia sekolah itu bisa cerita. Terus ketika nganterin dia ke sekolahnya, alhamdulillah anak saya masih mau dipeluk, dicium di sekolah gitu. Karena anak saya kebetulan laki-laki kan, jadi kan salah satu momen yang berkesan bagi saya. Tapi kalau ditanya ya hampir semuanya sih. Main itu paling berkesan ya, karena mereka tuh pasti, kalau kita kan bekerja ya, pasti nggak selalu 24 jam bisa ada di dekat mereka gitu, membimbing mereka. Jadi kalau kita ada waktu, pasti yang prioritas untuk anak. Jadi bermain dengan anak itu salah satu hal yang menyenangkan sih, dan dari kita dan dari merekanya juga gitu. Iya, saya suka. Aduh, jangan cepet punya pacar. Itu kayaknya setiap ibu-ibu kalau mana cowok gitu deh, jangan cepet punya pacar. Sudah mulai merasakan sih, ya kalau di atas 7 tahun dia memang sudah punya zonanya sendiri, dan kita memang harus memberikan ruang gitu. Kalau kita bilang nggak boleh malah sulit sih. Paling ya kita sebagai orang tua mendampingi gitu. Misalnya seperti bermain, kita tidak los keluar semua, ada porsinya di rumah. Jadi ada pembagian-pembagiannya lah supaya anak-anak kita tetap ada di dekat kita gitu. Pastinya sedih, cuma pengen punya rencana juga kalau misalnya udah berkeluarga terus punya rumah sendiri, kalau bisa masih di daerah-daerah yang dekat sama ibu gitu. Jadi nggak terlalu jauh dan masih bisa sering main. Semua orang tua ya pasti akan merasakan hal yang seperti itu. Cuman saya sudah pernah merasakan kehilangan. Jadi sebetulnya saya punya 3 anak. Yang pertama tapi meninggal. Jadi saya sudah pernah merasakan rasanya kehilangan seorang anak. Jadi ketika nanti kedua anak saya yang saat ini sedang tumbuh dan nanti akan pergi meninggalkan saya, ya itu sudah takdir mereka. Mereka punya kehidupan yang lain, berumah tangga, punya keluarga lain yang mungkin akan menjadi keluarga yang besar dengan saya. Yang pasti bisa ya mendidik anak-anaknya dengan baik. Mungkin kurang lebih bayangannya seperti ibu saya kali ya mendidik saya. Sederhana, tidak neko-neko, dan apa adanya gitu kan. Karena banyak kehilangan waktu, paling nggak quality time dengan anak-anak lah, lebih dekat sama anak-anak
lebih banyak meluangkan waktu sama anak-anak. Harapannya sih itu. Pengen jadi temen sih sebetulnya, karena anak saya kan sudah mulai dewasa ya. Jadi kalau sudah agak dewasa memang mereka sebetulnya sepertinya lebih butuh teman gitu. Cuman ya memang untuk memposisikan itu memang tidak mudah ya, sambil karena kan jadi orang tua tidak ada sekolahnya, jadi ya kita belajar learning by doing aja gitu. Jadi ibu yang bisa bikin Kenzi ngerasa nyaman, yang bisa bikin Kenzi bahagia, dan juga bisa bikin Kenzi bangga. Halo, assalamualaikum. Hai, abang lagi apa? Lagi main ya? Susah nih kalau anak-anak lagi main. Abang, Bona mau bicara. Abangnya mana nih? Ya, oh abang lagi ada temennya. Sarangheyo. Ya kan Bona orang Korea. Sarangheyo. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mama. Ma? Halo? Apa kamu? Ma, lagi ngapain Ma? Siapa kamu? Retno Ma, ini Retno. Tapi suaranya lain. Suaranya lain. Iya enggak, cuma pengen ngucapin selamat Hari Ibu Ma. Apa? Iya, ini Eno Mak. Ya, terima kasih nak. Iya, iya Mak. Retno sayang Mama ya. Mama juga sayang sama. Iya. 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 Dadah. Dadah Mama. Apa Bu? Lagi ngapain? Ini lagi mau istirahat. Mau istirahat. Emang habis ngapain? Habis makan. Adek mana adek? Ada yang belum. Oh dia udah bobo. Fadil sayang ibu nggak? Kedengeran Bu. Fadil sayang ibu nggak? Sayang siapa? Sayang ibu. Ibu ngomong apa? Ya udah, Fadil yang pinter ya. Nurut sama ibu ya. Ya, dadah, assalamualaikum. Hai Mas, lagi ngapain? Makan. Lagi makan? Makan apa? Makan ikan. Ikan. Ikan nila. Ikan Pakai nila. nasi. Terus habis itu mau udah mandi belum? Udah. Udah. Aku mau berenang. Nanti mau berenang sama siapa? Mas Arya sama Masa. Makan ada dua. Oh iya, kok ada dua Mama? Ke kaca ya, cermin ya. Bilang halo, bilang halo. Halo. Dia juga bilang halo dong. Oke. Aku mau berenang dulu ya, Ma. Oke. Ma, Bye bye. I love you. itu. Di situ. Bye bye. Waalaikumsalam. Berbahagialah menjadi seorang ibu. Jangan sia-siakan anak-anak. Apalagi ketika mereka saat ini sedang tumbuh dan bersama kita. Pesan saya untuk semua ibu, jangan memaksakan anak kita untuk seperti kemauan kita. Biarkan mereka mengalir dengan sendirinya, menemukan dunianya mereka, mereka happy gitu ya. Pasti ketika passionnya dia yang dia pegang, pasti nanti kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi happy mereka untuk menjalankan kehidupannya gitu. Setiap ibu itu pasti hebat dengan caranya masing-masing, dan setiap ibu itu pasti punya cara sendiri untuk menyayangi anak-anaknya. Jadi nggak ada istilah ibu yang jahat, nggak ada istilah ibu yang salah, karena setiap ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetap pendidikan itu masih dibutuhkan oleh anak-anaknya. Jadi jangan hanya karena nanti kita jadi ibu rumah tangga terus kita tidak berpikir kita punya pendidikan yang tinggi, karena pendidikan yang tinggi itu juga nanti bisa mendidik anak-anak kita sendiri dulu gitu. Pasti akan beda mendidik anak dengan
ibu yang berpendidikan dengan ibu yang tidak sekolah, maksudnya seperti itu gitu. Dan terus tetap support anak-anaknya, apapun yang dilakukan anak-anaknya tetap didampingin, baik dia berbuat salah kita tetap diarahkan, jangan dimarah-marahin, tetap dibimbing lah dengan cara yang baik-baik biar anaknya juga paham gimana yang seharusnya dilakukan.